Pak. Itu kan banyak tokohnya. Ya susah kan bisa menghasilkan suara dari kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, kembali lagi di podcast Sharing is Caring episode kedua dengan judul A Star from Our Students. Jadi pada episode kali ini tuh bakalan spesial banget karena kita kedatangan tamu yang unik dan luar biasa. Dia itu masih muda, masih bersekolah di Semendatara juga tentunya, tapi udah bisa jadi seorang dalang wayang. Keren banget. Ada yang udah bisa nebak belum nih siapa sih bintang tamu kita hari ini? Siapa tuh? Oke, langsung aja kita sambut bintang tamu kita. Oke, sebelum kita mulai boleh dong nih kenalin namanya siapa, dari kelas apa, dan udah berapa lama main wayang? Oke, terima kasih. Selamat siang para pemirsa. Perkenalkan, nama saya Pandu Arya Wicaksono. Kini saya bersekolah di Semendatara di kelas 11A. Oke. Untuk lama mendalang ya. Kalau ditanya kapan saya suka wayang, itu sejak saya umur 3 tahun. Ya, tapi saya berlatih itu ya, mengenyam pendidikan wayang ya, pendidikan pedalangan itu semenjak umur 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Jadi umur saya sekarang 16 tahun, berarti ya kalau dihitung sekitar 13 tahun sudah berkecimpung di dunia wayang gitu. Seperti itu. Oke, anak muda zaman sekarang ini kan Ya. masih kurang mengenal wayang nih ya. Betul. Iya, jadi aku mau tanya nih, apa sih hal pertama yang bikin Pandu itu tertarik sama wayang? Oke. Jadi dulu waktu saya kecil itu saya berpikir bahwa ketika saya melihat wayang ini kok kayaknya seperti mainan tapi bukan mainan biasa gitu. Jadi Gimana tuh? ini mainan tapi kok diiringi dengan musik gitu. Dulu saya mikirnya seperti itu. Jadi mainan dimainkan gitu tapi kok ada musiknya gitu. Jadi ini semacam mainan yang sudah full upgrade gitu, yang tidak biasa. Jadi ada dorongan dalam diri saya untuk mendalami ini. Jadi karena memang sangat unik dan sepertinya mengasihkan ya gitu kalau kita main tapi ada tantangannya gitu, seperti itu. Oke, Pandu ini sekarang kan udah berprestasi ya dalam bidang wayang. Aku mau nanya, awalnya tuh ada nggak sih orang terdekat Pandu itu yang awalnya ragu kalau Pandu itu bisa sehebat sekarang? Ya, terutama ya pasti dari keluarga ya pernah bertanya dalam diri mereka sendiri, apakah anak saya ini memang benar-benar punya potensi, apalagi potensinya yang sangat langka gitu di dunia wayang kalau boleh dibilang ya. Ya, tapi Tuhan berkehendak, alhamdulillah sampai saat ini ya bisa tercapai lah, seenggaknya bisa lumayan, sudah banyak sekali jadwal pentas seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Kalau selama seminggu Pandu bisa berapa kali nih latihan wayang? Ya itu tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kita untuk memperlancar skill kita ya memainkan wayang itu ya dalam berapa seminggu ya? Iya. Seminggu itu bisa tiga hari. Selama seminggu tuh 3 hari kita berlatih wayang gitu ya, berlatih melemaskan tangan istilahnya. Jadi membiasakan tangan kita untuk bermain di layar seperti itu. Oke, selama Pandu jadi dalang nih, ada nggak sih penampilan yang paling bikin Pandu terkesan? Oke, kalau ditanya soal penampilan paling berkesan ya, menurut saya ini bukan tentang penampilan yang megah atau wah atau penampilan yang besar seperti itu, tapi menurut saya ini secara historikal ya. Jadi yang paling berkesan tuh ketika saya pertama kali mengenal dunia wayang ini dan mengenal panggung. Waktu umur saya 10 tahun, saya pertama pentas di hadapan orang banyak. Waktu itu tempatnya di Maracas Square, Bekasi. Ya, saya waktu itu hanya memulai pagelaran. Jadi pada waktu itu pagelaran wayang biasa ya, pagelaran wayang dalang dewasa. Dan saya sebagai pembuka, dalang pembuka, istilah mucui, kalau istilahnya dalam bahasa Jawa mucui.
itu yang membuka pagelaran wayang. Jadi saya praktek di awal acara seperti itu. Keren. Tuh. Oke. Aku tuh ngerasa main wayang tuh susah ya. Jadi aku tuh ngelihatnya itu keren nih orang-orang yang bisa main wayang. Kalau Pandu sendiri ini pernah nggak sih ngerasa capek, lelah selama proses belajar, dan apakah sempat mau nyerah? Ya, untuk yang namanya saja proses ya pasti ada lelahnya lah gitu ya. Tetapi ya kembali lagi, karena sesuatu yang disukai kalau dilakukan oleh kita itu selelah apapun ya, kalau kita merasa lelah pasti cepat hilang, atau bahkan tidak merasa lelah sama sekali gitu. Apalagi jiwa seni itu kalau sudah tertanam di seseorang, dalam hati seseorang, itu nggak peduli pikirannya habis, tenaganya habis, itu tidak akan merasa lelah ya. Tanpa disadari badan kita sebenarnya sudah lelah, tapi pikiran kita masih segar-segar saja gitu, seperti itu. Oke. Dilihat nih Pandu ini membawa sesuatu, boleh nggak nih dikenalin apa sih yang Pandu bawa? Ya oke. Yang saya bawa hari ini adalah wayang kulit ya, 2 tokoh. Oke. Yang pertama ini adalah wayang tokoh Raden Gatot Kaca. Raden Gatot Kaca. Gatot Kaca. Gatot Kaca ini adalah putra dari Raden Bima, salah satu Pandawa. Nah ini terkenal di kalangan remaja sekarang karena itu terinspirasi ya. Jadi ada game yang memasukkan tokoh Gatot Kaca ini gitu. ML kan ada hero Gatot Kaca itu ya. Hero ya. Jadi ML saja bisa terinspirasi dari sini, kenapa anak muda tidak gitu. Oke. Yang kedua adalah tokoh antagonis, tokoh terkenal ini dari kisah Ramayana ya. Ini namanya Prabu Rahwana. Prabu Rahwana. Rahwana itu adalah tokoh yang sangat jahat ya, terkenal, gagah ya. Dia itu mempunyai ambisi untuk menculik Dewi Sinta dari tangan Batara Rama ya. Segala cara dia lakukan, dia menjebak Rama ya, menjebak pasukan keranya Rama, membunuh pasukannya Rama demi satu orang wanita saja. Jadi dia itu berperang melawan Rama, memperebutkan Dewi Sinta, seperti itu. Pandu kira-kira bisa dimainin nggak nih sekarang? Oke. Bisa? Baik. Bisa. Oke. Siap. Aku excited banget nih mau lihat. Harus lihat nih contohnya seperti ini kalau main wayang. Jadi kalau main wayang tuh satu harus suaranya harus beda-beda. Oke, suara. Beda-beda. 2 postur wayang. Postur wayang tuh Postur wayang. apa namanya, berdirinya wayang tuh harus tegap gitu. 3 itu penjiwaan. Penjiwaan. Gitu. Saya contohkan sebenarnya. Oke. Untuk suara Gatot Kaca ini dia gagah ya, suaranya besar. Wah, aku Satria Prigandani Gatot Kaca. Aku putra Raden Bima, ibuku Dewi Arimbi. Aku memiliki kesaktian terbang di angkasa. Aku adalah pujangga kerajaan Amarta. Aku adalah senopati kerajaan Amarta ketika perang Baratayuda. Aku mati oleh pusaka kontam milik Prabu Basukarna. Oke, seperti itu. Keren banget. Oke, kalau boleh satu lagi. Boleh banget. Kalau tadi kan versi istilahnya berwibawa ya. Oke. Kalem tapi sangat itu berwibawa sekali, kalem tapi tegas seperti kesannya. Kalau ini lebih ke garang ya, garang kayak Karos gitu. Nih, Rahwana itu sudah dikatakan tokoh jahat, jadi secara omongannya tidak baik. Jagat Dewa Bator. Hei Rama, serahkan Sinta kepadaku, atau kalau tidak akan ku bumi hanguskan negara Ayodhya, akan ku bunuh semua rakyatku. Oke, seperti itu.
lumayan kaget Ya. dengar suara kamu yang sangat beda itu. Ya. Kalau untuk belajar vokal sendiri itu susah nggak beda-bedainnya? Ya susah karena dalam wayang itu kan banyak tokohnya. Iya. Sedangkan yang main satu orang gitu. Jadi misalnya ada 5 tokoh tuh beda-beda suaranya lumayan susah. Misalnya kalau misalnya nih kita mainkan wayang Datuk Atas sama Rahwana. Lah itu pita suaranya mengembang mengempis harus Iya. membesar mengecil supaya bisa menghasilkan suara Rahwana, bisa menghasilkan suara Gatot Kaca gitu. Berbeda. Seperti itu. Oke. Boleh sedikit melenceng dari dunia perwayangan? Ya. Jadi teman-teman ada inget nggak sih Pandu ini tuh pernah viral satu Semandatara? Nih cuplikannya. Oke, Pandu gimana sih waktu pertama kali tampil di Semandatara bawain wayang dan semua orang itu excited banget? Ya, pertama ya bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk tampil di publik di panggung Semandatara yang hebat itu ya luar biasa sih. Dan kesannya yo sangat senang sekali ya bisa membawa wayang ke sekolah tuh ya suatu pencapaian yang besar bagi saya karena pembawa budaya di era modern itu sangat ya istilahnya jarang dilakukan oleh banyak orang ya. Jadi 1000 banding 1 ya kalau ya seperti itu. Dan terima kasih alhamdulillah ya antusias penonton ya tanggapan penonton ya positif rata-rata positif dan sangat mengapresiasi pertunjukannya gitu. Oke, kalau waktu itu seusai Pandu tampil main wayang di Semandatara, ada nggak sih teman-teman Pandu yang jadi lebih penasaran sama wayang kayak Pandu ajarin dong aku main wayang gimana, Pandu kenalin aku wayang dong gitu? Ya, ya ada terutama ya teman sekelas sendiri ya. Misalnya kita habis turun dari panggung gitu kan beres-beres apa di kelas tuh ya rame, misalnya banyak yang nanyain, "Weh, udah lama belajar wayang gitu," maksudnya gitu. Terus gimana sih cara main wayang gitu? Ya antusiasme itu tadi yang saya bilang terutama teman-teman kelas saya ya. Suportif ya? Suportif seperti itu. Kalau habis pentas waktu itu habis pentas dikerumunin cewek-cewek loh saya. Iya, aku Ajak inget foto. banget waktu Pandu tampil tuh cewek-cewek Lah bilang iya. Pandu gitu. Dalam hati saya tolong gitu selamatin saya gitu gimana ya. Waduh, kalau boleh pasang tarif itu satu foto. Itu pengalaman yang berharga. Oke, cukup nih untuk cerita tentang Pandu yang tampil kemarin. Kita balik lagi ke wayang, bisa Pandu? Oke, baik. Oke, aku mau nanya nih, selama Pandu jadi dalang, tantangan apa sih yang Pandu hadapi selama ini? Ya, untuk dalam dunia perwayangan tuh memang banyak sekali tantangannya ya, karena boleh dikatakan wayang itu campuran dari berbagai jenis seni. Ya, jadi ada seni musik di wayang, yaitu terdapat pada gamelan. Gamelan. Seni tari dalam wayang tuh gerakan wayang adalah seni tari. Seni teater penjiwaan ya, penjiwaan karakter, misalnya karakter itu sedang marah ya kita harus marah, karakter itu sedang sedih maka kita harus sedih itu. Lalu ada seni rupa, bisa dilihat dari bentuk wayang, lukisan wayang atau tatahan wayang, seni rupa seperti itu. Dan tantangannya ya kita sebagai dalang harus bisa semua itu. Jadi tidak hanya soal menggerakkan wayang saja, tapi kita harus mengerti unsur-unsur yang sudah disebutkan tadi. Jadi misalnya kita untuk memulai pagelaran kita harus, kalau di wayang ya, sebelum wayang-wayang ini main ada namanya gunungan, bentuknya seperti itu. Seperti apa nih? Yang di sebelah kiri itu gunungan. Itu ditancap di tengah. Nah, tangan kiri kita memegang kayak anggap aja nih kayu ya, kayu. Itu ada aturannya untuk memulai, tidak hanya
tidak langsung ya, tidak langsung dicabut lalu dimainin, ini enggak. Jadi permulaannya tuh kayak istilahnya kode ya, kode bagi para wiyogo. Wiyogo itu main gamelan. Kode untuk memulai. Jadi seperti ini untuk memulai. Nah, kalau sudah seperti itu berarti pertanda wayang dimulai, seperti itu. Dan selama mendalang ya, tantangan kita juga harus bisa menjiwai karakter ya. Jadi ada saatnya kita istilahnya gimmick ya, gimmick. Jadi memainkan perasaan kita gitu. Jadi bisa mengelabui penonton bahwa itu benar-benar memang terjadi tanpa diatur gitu ya. Istilah dapat merasakan seperti itu. Misalnya pada saat momen-momen kematian Gatot Kaca ini, ada momen di mana ayahnya itu sangat sedih. Nah, tetapi ayahnya Gatot Kaca ini kan ya hampir sama suaranya seperti Gatot Kaca, besar ya, dan tubuhnya pun lebih besar dari Gatot Kaca. Jadi kita gambarkan bagaimana seorang yang bertubuh besar, suaranya besar, kekar, menangis sejadi-jadinya menghadapi kematian anaknya ini. Jadi itu dia kekuatan kita dalam mengendalikan emosi kita juga harus terlatih. Misalnya kemarahan. Kalau kemarahan misalnya ada momen ya di mana seorang raja dari Astinapura bernama Prabu Duryodana yang menghadapi kekalahan pasukannya melawan para Pandawa. Dan itu bertumbuh gagah ya. Kita harus menggambarkan bagaimana orang yang gagah kekar itu marah ya. Jadi tidak semerta-merta kita wayang ini, misalnya wayang Gatot Kaca marah terus suaranya jadi lantang, wah, nggak bisa. Misalnya Gatot Kaca marah, wedan ora melayu tak pateni, seperti itu. Jadi sangar ya? Iya, sangar. Makin sangar seperti itu. Untuk tari ya, tantangan untuk seni tari ya, banyak sekali gerakan wayang yang diajarkan oleh guru saya ya, sehingga saat ini ya tidak terhitung jumlahnya ya berapa gerakan putaran wayang yang dipelajari di dunia wayang itu ya, mulai dari salto, capeng itu adanya ketika wayang bersiap untuk perang. Capeng itu adalah menyiapkan sabuk. Jadi busana orang Jawa kan ada sabuk ya dalamnya, itu capeng. Istilahnya pakai gesper. Kalau sekarang kalau seragam sekolah pakai gesper itu. Seperti ini, terus diputar belakang, dash gitu. Terus melintir kumis tuh kumisnya di gini, kayak menyisir kumis kalau dibilang ya, menyisir kumis, merapikan topi, misalnya istilah gini, dipasin sebelum perang ya, supaya bagus, siap, dash gitu. Seperti itu. Tantangannya memang banyak ya, apalagi terutama yang saya katakan soal penjiwaan. Itu yang paling penting yang dilakukan oleh seorang dalang, seperti itu, penjiwaan. Oh ya, Pandu, tadi aku ada sedikit dengar pemain dalang itu Wuyogo. Nah, ngomongin Wuyogo, ada nggak sih Wuyogo favorit Pandu, pemain dalang favorit Pandu? Kenapa sih bisa jadi favorit kamu? Oke. Pertama, saya benarkan dulu, Wuyogo bukan pemain wayang, pemain gamelan, Wuyogo. Oh. Kalau pemain wayang ya dalang. Oh iya. Ya, mungkin maksudnya dalang favorit. Iya. Ya. Dalang favorit saya yang pertama ya pasti dalang legendaris asal Indonesia. Siapa tuh? Ki Mantep Sudarsono. Itu adalah pelopor wayang baik, yang terbaik di Indonesia, seperti itu. Jadi bagaimana dia mengembangkan gerakan wayang ya, bagaimana dia mengembangkan nyanyian dalang, seperti itu. Dia bahkan disebutkan pernah ditentang pada waktu zaman dulu, ditentang oleh dalang-dalang senior yang lebih senior karena dia membawa unsur barat seperti trompet, drum ke gamelan.
Tetapi apa yang dilakukannya, dia tidak mengurusi soal itu. Akhirnya dibiarkan saja hingga sampai saat ini wayang semakin berkembang seperti itu. Oke, itu tentang Ki Mantap Sudarsono. Cerita apa sih tentang wayang yang bikin Pandu jatuh cinta sama wayang itu sendiri? Oke, cerita tentang wayang yang membuat saya jatuh cinta terhadap wayang. Ya, salah satunya yaitu lahirnya Gatot Kaca. Kalau saya boleh ceritakan sedikit ya. Boleh banget. Alur boleh ceritanya. banget. Pada suatu masa hiduplah seorang ksatria bernama Bima. Ya. Dia memiliki istri yang bernama Arimbi. Ya. Pada suatu hari lahirlah putra mereka yang sangat bagus tuh ganteng, kalau bahasa Jawa bagus, ganteng, bernama Gatot Kaca. Ya. Namun keajaiban tuh ada ketika itu. Tali pusar Gatot Kaca itu susah untuk dipotong. Seperti itu. Pakai pisau, pakai senjata apapun sangat susah diputuskan. Akhirnya untuk mengatasi itu, Gatot Kaca ketika masih bayi diantarkan ke Kahyangan. Kahyangan itu tempat tinggalnya para dewa. Dewa itu tinggal di Kahyangan. Tuh, jadi setelah itu, nah pada saat itu di Kahyangan sedang ada konflik, yaitu ada seorang raksasa yang sedang meminta bidadari untuk dinikahkan dengannya gitu. Jadi kalau misalnya nggak dikasih, raksasa itu bakal ngamuk di sana. Gitu. Nah kebetulan Gatot Kaca ini kan di Kahyangan ya. Oleh para dewa ketika masih bayi, Gatot Kaca itu malah dijadikan jago, istilahnya jawara. Jadi Gatot Kaca dijadikan jawara ketika masih bayi. Keajaiban pun terjadi. Gatot Kaca dapat mengalahkan raksasa yang sangat sakti itu, yang sangat besar badannya ya. Kemudian dia setelah mengalahkan para raksasa itu, dia istilahnya direbus tuh, digodok di kawah berisi, pokoknya panas lah, pokoknya kawah itu panas. Jadi dia direbus di dalam itu? Dijeburkan waktu masih bayi gitu. Wow. Dijeburkan oleh para dewa, dilempari senjata. Jadi ini bayi, bayangkan bayi dijebur di air panas mendidih, dikasih senjata banyak ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu Gatot Kaca malah bertumbuh besar dengan segala pakaiannya yang sudah lengkap. Ada istilahnya, ada tamengnya di dadanya ini seperti perisai. Makin besar, makin gagah ya. Semakin sakti lah istilahnya. Kesaktiannya bertambah, dia bisa terbang di angkasa. Akhirnya dia berhasil memutuskan kepala raksasa-raksasa tadi, mengusir raksasa itu dari Kahyangan, menenteramkan Kahyangan kembali. Dan itu, jadi maksud saya itu, kenapa saya menyukai cerita lahirnya Gatot Kaca itu, karena ya, melambangkan lahirnya seorang pahlawan ya, seorang pahlawan yang bisa menciptakan ketenangan, kedamaian, dan memperbaiki keadaan dari yang awalnya rusak ya, kacau pokoknya, diperbaiki oleh pahlawan itu, oleh Gatot Kaca ini. Seperti itu, membawa kedamaian. Oke, menarik banget cerita tentang Gatot Kaca ini. Oh ya, ada nggak sih cerita tentang wayang yang agak sulit untuk Pandu kuasai? Ya, untuk yang paling sulit dikuasai ya, apa tuh semua sulit termasuknya. Cerita wayang itu sulit karena kita membawakan, satu kali bermain wayang itu kita istilah membawakan, bisa dikatakan 5 tahun perjalanan wayang itu kita bawakan dalam satu lakon, istilahnya seperti itu. Dan nggak ada lakon paling susah, semua memang susah. Kalau paling misalnya bukan lakon wayang yang dikatakan paling ya, paling adegan itu misalnya perkumpulan para dewa, itu menurut saya susah.
karena kita sebagai dalang diharuskan untuk memakai bahasa-bahasa yang lain dari bahasa Jawa. Nah, Kak Anggun harus tahu kalau wayang ini tidak memakai bahasa Jawa sehari-hari ya. Oh, tidak pakai bahasa Jawa? Iya. Bukan tidak pakai bahasa Jawa, tapi tidak memakai bahasa Jawa yang biasa. Bukan aku karo kowe, enggak gitu. Jadi gitu. Tapi ingsun karo siro. Jadi istilahnya kalau di bahasa pelajaran bahasa Indonesia bahasa sastra, sastra Jawa. Pakai bahasa sastra Jawa seperti itu. Dan ketika perkumpulan para dewa itu ya full bahasa sastra. Apalagi kalau sudah tingkat istilahnya adegan menasehati seperti itu, harus ditata bahasanya dan sebisa mungkin kita mengutarakan nasihat-nasihat yang sangat bermakna bagi penonton gitu. Jadi wayang ini sulit ya, karena bukan hanya sekedar tontonan tapi tuntunan ya. Karena pada zaman dahulu ya, saat penyebaran agama Islam dipakai oleh Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Seperti itu. Jadi bukan hanya tontonan tapi tuntunan, karena membawa pesan bagi penontonnya seperti itu. Aduh, mau nanya dong, ada nggak Ya. sih kalau setiap mau tampil ada ritual tersendiri gitu, khusus Oke. wayang atau khusus panunya sendiri? Oke. Kalau ritual ya, kalau ritual itu biasanya dilakukan oleh dalang-dalang dahulu, dalang-dalang sudah tua seperti itu. Misalnya yang saya ketahui ya, harus membakar dupa atau menyajikan sesajen seperti itu ya. Tapi untuk sekarang ini tidak, mungkin bisa dibilang tidak ada lagi, hampir tidak ada yang melakukannya. Karena ya untuk menghilangkan sifat kejawen tadi itu, karena pada awalnya juga untuk menyebarkan Islamnya. Jadi bagaimana sebisa mungkin kita menghilangkan ya unsur-unsur yang kejawen seperti itu, agar tidak dipandang oleh orang-orang tuh wayang serem loh, wayang dijadikan film horor ya, itu menurut saya ya nggak cocok. Dan saya tidak melakukan ritual-ritual itu. Jadi ritual saya ya istirahat yang cukup, doa yang banyak agar diberi kelancaran, doa kepada Allah, dan ya berbuat baik kepada sesama itu penting. Itu ritualnya menjadi dalang seperti itu. Oke. Kak, Sorry. dimakan gak apa-apa makanan? Makanannya beneran. Iya, dulu. Beneran makanan. Sunyi banget cuy. Ini lagi memang. Sumpah Rizka keluar dari kebun. Ngomong apa sih? Kayak so. Anu coba mainin. Bisa nggak mainin? Mau direkam? Nggak coba, yang satu aja. Ini sambil ngerekam sih. Ya oke. Mungkin mau Ini untuk perang tadi tuh, berantem, ribut. Set. Ini namanya tubruan. Des. Tet. Des. Ini namanya perapatan. Tet. Tak. Dung. Delang. Nah itu selanjutnya anteman. Tet. Tak. Dung. Delang. Seperti itu. Delang. Jatuh. Jambak rambutnya. Dek. Puter. Pukul. Delang. Sangkutin. Tet. Dijedotkan ke bawah. Delang. Tendang. Des. Emang itu mau patah kan? Enggak, karena didesain untuk diperangkan ya otomatis kuat loh gitu. Itu kalau boleh tahu dari apa sih bahannya? Ini kulit kerbau. Kulit kerbau. Nah, kalau tangkainya ini biasanya ada bambu, ada naik tingkat lagi fiber, bahan fiber ya dicetak. Naik tingkat lagi tanduk kerbau. Jadi kuat, memang sangat kuat. Karena didesain untuk istilahnya untuk melempar-lempar wayang seperti itu. Jadi jangan sampai
lemah gapetnya. Nah, kalau boleh tahu kisaran harga wayang sendiri tuh berapa sih? Oke. Buat orang yang mau wayang gitu kan? Jadi bisa dibedakan sesuai itu ya kualitas ya. Ada yang kualitas menengah, ya, kualitas menengah. Itu kisaran harga 100.000 sampai 300. Itu untuk wayang mainan, bukan wayang seperti ini, beda. Kalau ini naik lagi, ini paling murah untuk seukuran mana ya? Seukuran ini badannya saja ya. Kalau sampai tangkanya segini, ukuran segini ya paling murah 700. Ya, kalau ini ya mungkin ini 1,3 bisa sampai. Wow. Apalagi ini lebih besar lagi harganya. Dompet aku nangis dengernya. Ya karena batik semua, satu wayang tuh batik semua. Apalagi ini ada bolong-bolongannya, Detail ya. detail. Terus kalau buat yang itu tuh yang di belakang yang bentuknya apa sih yang rumah? Yang yang sebelah kiri. sendiri berapa harganya? Itu bisa mencapai paling mahal 3 juta. Oh, 3 juta karena kemana? bikin sendiri. Monggo. Sakit. Siap. Monggo. 1, 2, 3. Oke, ngedengar cerita dan penjelasan dari Pandu itu udah mulai bikin aku tertarik nih sama budaya-budaya tradisional kita. Nah, Pandu sendiri bingung gak sih kenapa sih anak sekarang tuh masih kurang tertarik sama budaya lokal? Ya itu permasalahan yang sudah tidak asing bagi kaum seniman, tidak hanya wayang ya, karena banyak seniman-seniman di sana juga sangat menyayangkan seniman ludruk, seniman jaranan, seniman wayang, seniman sinden itu ya juga menyayangkan kenapa bisa seasing itu ya sama kita sekarang ya, asing jauh. Ya bisa dikatakan memang bukan suatu hal yang baru. Jadi anak-anak sekarang kan sukanya tuh hal-hal yang baru, yang tren Ya, gitu yang kan. viral. Yang viral, yang sedang naik daun. Lah kalau wayang ini kan kuno. Kalau remaja zaman sekarang bilang kuno, tua, nggak usah gitu. Apa namanya? Musyrik, serem, setan, Jawa. Wah, itu bahaya sekali ya. Ya sangat disayangkan ya. Memang kok bisa budaya dianggap sebagai kuno, tua, dan ditinggalkan saja. Lebih baik mencari hal-hal yang modern. Wah, kalau menurut seniman-seniman sekarang sangat disayangkan seperti itu. Miris sekali ya dengar Iya. ucapan-ucapan kayak gitu. Itulah tantangan seniman-seniman sekarang itu ya, tidak hanya wayang. Saya katakan baik dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sunda pun juga merasakan. Bahkan seluruh seniman tradisional, pokoknya yang penting seniman tradisional ya, seniman tradisional itu ya merasakan seperti itu. Oke, Pandu, kalau Pandu punya kesempatan nih untuk kolaborasi dengan dunia digital, kira-kira ide Pandu kayak gimana tuh untuk memadukan budaya dan dunia digital? Ya, terlintas dalam pikiran misalnya kita bikin video hiburan ya, karena anak remaja sekarang kan sangat suka sekali dengan hiburan ya, konten-konten meme, konten-konten lawak lah gitulah. Ya bagaimana kita membuat wayang tuh dibikin konten, dibikin video TikTok dengan misalnya dialog yang lucu gitu, pakai brain rot. Waktu itu kan pernah ada di viral tuh wayang brain rot tuh, tung 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 sahur dibikin wayang terus dimainin gitu, ada pernah. Dan itu berhasil memikat remaja kan. Ya memang
Kalau mau dipadukan dengan digital ya harus, termasuknya harus, jangan hanya bertahan di cara lama saja, harus bersesuai diri ya, mengadaptasi dengan keadaan yang baru seperti itu. Kalau Pandu sendiri wayang ini Pandu jadikan konten tidak? Ya, kalau dijadikan konten ya untuk edukasi bagi para penonton seperti itu, dan misalnya ada yang tertarik dengan wayang ya dibikin konten tutorial. Pandu ngonten di mana nih untuk wayang sendiri? Ada di, saya kan ikut di suatu sanggar seperti ya, suatu sanggar ada namanya Sanggar Wayang Ajen ya. Kalau konten-konten itu ada di sana, di Instagram ya, di Instagram ada. Kalau pribadi tidak? Pribadi belum. Selama Pandu berdalang nih, Ya. Pandu pernah nggak sih dapetin komentar-komentar negatif yang nggak ngenakin hati? Ya untuk sampai saat ini ya mungkin belum ada yang saya dengar ya, belum ada yang saya dengar. Tetapi pasti yang namanya orang berbuat baik itu ada yang tidak suka. Bisa di belakang saya pasti ngomongin ya, oh Pandu kayak istilahnya kayak orang gila, ngomong sendiri, apa sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri gitu. Tapi ya biarin aja lah, nggak apa-apa. Ya namanya Pandu jalanin aja ya. Iya, karena selagi toh nggak ngerugiin, nggak ngusik mereka. iya toh mereka bukan yang ngasih makan kita ya. Iya, bener, Terus bener, aja. Yang Pandu lakuin kan juga bukan hal-hal yang bagaimana, justru bagus Pandu Iya. melestarikan budaya, Iya, kalau- apalagi wayang yang jarang gitu. Oke, dari semua penjelasan cerita dari Pandu tadi, Iya. ada nggak pesan Pandu untuk anak-anak muda di luar sana supaya lebih perhatian lagi sama budaya lokal? Ya, untuk pesan saya ya untuk generasi sekarang ya, yang mulai terbawa arus budaya-budaya negara luar seperti budaya Korea, budaya Barat, ya cobalah untuk mengingat pada diri kita sendiri bahwa kita mempunyai budaya sendiri seperti itu. Kalau misalnya kita bisa mengikuti budaya luar, mengapa budaya negara kita sendiri tidak kita ingat, tidak kita lestarikan ya? Karena martabat suatu bangsa itu diukur dari budayanya. Kalau budayanya rusak, maka rusaklah negaranya. Seperti itu. Oke, kalau Pandu bisa kasih pesan ke anak-anak di luar sana yang punya passion yang unik yang sama kayak Pandu, Ya. Pandu mau bilang apa? Mau sampaikan apa? Oke. Untuk para istilahnya untuk perintis ya, perintis karir-karir passion yang bidang lain terutama seni ya. Tetap berada di jalanmu sendiri. Jangan hiraukan pedang-pedang dari luar, jangan hiraukan kata-kata orang. Tetap teruskan jalanmu ya. Jangan sampai berhenti di tengah jalan, apalagi mundur seperti itu. Tetap semangat. Oke, Pandu, sebelum menutup kegiatan kita pada hari Ya. ini, aku mau kasih satu fun fact. Jadi aku sama Pandu itu dulu satu SD. Ya, betul. Iya, sekelas. Sekelas lagi. Selama 6 tahun sekelas terus. Iya. Pandu gimana nih waktu masuk Semendatara, kenal aku nggak sih sebenarnya? Ya, karena teman SD tadi ya sudah otomatis kenal, apalagi sama teman-teman lainnya. Teman kita juga kan banyak, selain Kak Anggun juga ada Raihan gitu kan. Iya. Sudah. Aku soalnya waktu ngeliat kamu tuh aku kayak agak canggung gitu. Aku mau Iya. negur tapi takut gitu. Ya faktor waktu juga udah lama nggak ketemu ya, karena SD nggak pernah reuni, nggak ingat. Oke. Seru banget untuk Manis. pertemuan kita kali ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, makasih banyak untuk Pandu yang udah mau ceritain perjuangan, perjalanannya semua mendalang. Semoga karir mendalangnya bisa lebih keren lagi deh pokoknya. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Pandu untuk hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih telah diundang. Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, comment,
share, and subscribe. Kalau kalian penasaran sama IG kita ataupun IG-nya Pandu, boleh banget nih cek di bawah ini. Yeay. Sampai jumpa di podcast Sharing is Caring berikutnya. Bye.